واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ma'asyiral muslimin, bapak-bapak kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini bertepatan pada malam Jumat pada tanggal miladiah pada tanggal 29 Agustus tahun 2024 atau pada tanggal berapa sekarang, Pak? Iya, sofar tanggal berapa lupa, Pak. Iya, tanggal berapa, Bang? Iya. Ada tanggal 22, Bang. Apa? 23 ya? Iya, bertepatan pada tanggal 23 Safar tahun 1446 Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam masjid ini dalam rangka untuk memulai pengajian, untuk memulai talabul ilm, untuk memulai mempelajari ilmu agama. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama atau mempelajari agama Islam ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Apa keutamaannya, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11 dalam penggalannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat kedudukan, Allah akan mengangkat tingkat level derajat seseorang di sisi Allah. Siapa? Alladzina amanu, itu yang pertama, orang yang beriman. Kemudian yang kedua, di antara orang yang beriman itu level kedudukannya di sisi Allah tergantung dengan ilmunya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Darajat itu lebih tinggi kedudukannya daripada hanya seorang yang beriman saja sementara tidak memiliki ilmu. Sehingga disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lain atau ashabus sunan, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadlul alimi 'alal abid ka fadli 'ala adnaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang berilmu, orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, abid, ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku, seperti kedudukanku, ala adnakum, dibandingkan
orang-orang yang paling rendah kedudukannya di antara kalian, wahai para sahabatku, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berilmu itu akan ditinggikan di sisi Allah kedudukannya ketimbang yang tidak berilmu. Oleh sebab itu, maka menuntut ilmu agama ini para ulama menghukuminya wajib. Dibagi dua, ada yang wajib fardu ain, wajib atas seluruh individu, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain adalah mempelajari ilmu agama yang wajib kita amalkan dalam kehidupan kita, yaitu tentang rukun-rukun iman. Itu wajib, Pak, yang berkaitan dengan rukun iman. Kemudian yang berkaitan dengan rukun Islam, dan seluruh yang berkaitan dengan pokok-pokok agama yang tidak boleh seorang muslim tidak tahu, tidak mengenali perkara tersebut. Apa pokok agama? Yaitu perkara-perkara yang tertuang di dalam rukun-rukun Islam dan yang tertuang di dalam rukun-rukun iman, dan segala sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' mereka. Dan di antara pokok agama itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah permasalahan syahadat la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini adalah rukun Islam yang pertama. Bahkan kalau seandainya ada seorang mu'alaf, Bapak Ibu sekalian, yang ingin masuk Islam, maka tidak akan sah Islamnya sebelum dia mengucapkan, sebelum dia mengimani, mengamalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan membahas sebuah kitab, bahasa kitanya buku ya, yang berjudul Syurutu la ilaha illallah wa nawaqidul Islam, syarat-syarat la ilaha illallah dan pembatal-pembatal keislaman. Karena ini adalah perkara pokok dalam agama, seorang muslim mesti mempelajarinya sehingga dia mengetahui apa hakikat dari la ilaha illallah, kemudian apa saja perkara yang bisa merusak keislamannya sehingga dia bisa menjauhinya dan Islamnya bisa terjaga sampai akhir hayatnya. Maka kami ambilkan pembahasan kita malam hari ini pada kitab ini, dan buku ini ditulis oleh seorang ulama di Mesir yang bernama Fadilatul Syekh Dr. Abu Abdullah Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan pendahuluan daripada penulis. Beliau memulai dengan membaca khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini adalah pendahuluan yang sering dimulai dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasul khutbah atau ketika Rasul ingin menyampaikan tausiah, biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam memulai tausiahnya dengan khutbatul hajah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita artikan ya, supaya kita bisa mengambil pelajaran pada khutbatul hajah ini. Beliau memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ini namanya basmalah. Kalau la haula wala quwwata illa billah itu namanya apa? Qauqalah. Ya. Kalau alhamdulillah itu namanya apa? Hamdalah. Ya. Beliau memulai dengan bismillah, dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita lihat atau kita baca kitab-kitab ulama yang lain, Bapak-bapak sekalian, mereka selalu memulai buku-buku mereka atau kitab-kitab yang mereka tulis dengan basmalah.
kira-kira apa faedahnya, kira-kira apa tujuannya. Maka ada tujuannya, Pak. Maka tujuannya yang pertama, mereka mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka juga mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran itu Bapak Ibu, Allah mulai pembukaannya surah Al-Fatihah. Maka Allah mulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama mengatakan kenapa banyak penulis kitab, para ulama itu memulai kitab mereka dengan basmalah. Alasan yang pertama ini, Pak. Karena mencontoh Al-Quran. Ta'asiyan bi kitabillah. Karena mencontoh Al-Quran. Kemudian yang kedua, karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan sekretaris beliau, yaitu seperti Zaid bin Sabit, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, itu diantara sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hendak menuliskan surat kepada Raja Romawi misalkan, atau kepada Raja Persia, maka beliau menyuruh sekretarisnya menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman ketika menuliskan surat kepada Ratu Bilqis, disebutkan dalam Al-Quran, maka beliau juga memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan yang kedua apa, Pak? Karena mengikuti contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tabarrukan bizikrismillah, dalam rangka untuk mencari keberkahan, tabarruk ya, dengan menyebut nama Allah. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa huruf ba dalam kata bismillah ini harful jar ya, ini memberikan makna lit tabarruk, untuk dalam rangka mencari keberkahan. Sehingga diharapkan setiap pekerjaan yang dimulai dengan basmalah, diharapkan pekerjaan itu bisa mendatangkan keberkahan bagi orang yang memulai dengan basmalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka untuk memohon pertolongan kepada Allah. Karena ketika orang mengucapkan bismillah, secara tidak langsung sebenarnya dia memohon kepada Allah untuk membantunya menyempurnakan, menyelesaikan pekerjaan yang dia mulai dengan basmalah tersebut. Banyak sebenarnya faedahnya. Kemudian khusus untuk kita-kita, Pak, untuk ibu-ibu juga, ini diantara keutamaan basmalah. Diantara keutamaan basmalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh sebagian ulama, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Satru ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam Bismillahirrahmanirrahim." Penghalang antara penglihatan jin dan aurat manusia anak Adam adalah ketika dia membaca bismillah. Sehingga disebut oleh para ulama, kalau seandainya seseorang ingin ganti pakaian atau ingin masuk WC, karena ketika kita mengganti pakaian tersebut, Bapak Ibu, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, terkadang tersingkap aurat kita. Maka supaya bisa tidak terlihat oleh jin, maka Rasulullah menyuruh kita untuk mengucap bismillah. Jadi ketika kita buka pakaian, ganti pakaian, baca bismillah. Atau ketika mau maaf ya, bagi suami istri ya, ketika suami ingin bercampur dengan istrinya, terkadang terbuka aurat, supaya tidak dinikmati oleh jin, supaya jin tidak bisa melihat kita, maka Nabi mengarahkan bacalah bismillah. Bismillah, maka secara otomatis dengan kuasa Allah, Allah menutupi pandangan mata jin dari melihat kita. Karena jin itu, Pak, disebutkan dalam Al-Quran kelebihannya, jin itu mampu melihat kita, sedangkan kita tidak mampu melihat jin. Bahkan bisa melihat aurat kita juga kalau seandainya kita tidak membaca banyak berzikir kepada Allah, diantaranya membaca bismillah. Ini diantara keutamaan membaca bismillah. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ingin ganti pakaian ataupun istrinya, Pak ya, suruh baca bismillah. Kalau tidak, dikhawatirkan, Pak ya, jin akan ikut, na'udzubillah, melihat aurat kita. Kemudian Bapak Ibu, beliau memulai dengan
memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda. Inna itu artinya sesungguhnya. Ya, sesungguhnya alhamda, segala pujian. Namun alhamda ini Pak diambil dari kata hamida yahmadu hamdan hamidun. Ini maknanya pujian, tidak sembarang pujian. Karena dalam bahasa Arab itu banyak kata-kata memuji, artinya terjemahan bahasa Indonesia itu banyak. Tidak aja hamidah, madaha juga, asna yusni juga. Namun kenapa dipilihkan kata alhamd, innal hamda? Karena alhamd itu pujian yang mengandung pengagungan, pujian yang mengandung ketundukan. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita betul-betul memuji Allah serta hati kita tunduk patuh dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ini ulama mengatakan kalau kita pakai bahasa Arab ya. Kalau kita berbahasa Arab nggak boleh kita mengatakan ahmaduka ya akhi, saya memujimu, nggak boleh. Karena kata-kata hamidah hanya untuk Allah. Yang boleh amdahuka. Ini kalau kita dalam bahasa Arab, kalau kita berbicara dengan bahasa Arab. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah, dan kami berlindung dengan Allah kepada Allah min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita. Nah, di sini Pak menunjukkan bahwasanya jiwa manusia ini kalau kita tidak berlindung kepada Allah, maka jiwa manusia ini akan menyesatkan kita. Maka dalam Islam itu ada istilahnya Pak, perintah Allah itu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dari seluruh penyakit-penyakit jiwa. Karena jiwa ini identik dengan hati. Maka seorang muslim itu hendaknya berusaha untuk membersihkan hatinya dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling besar tentu keyakinan yang keliru. Keyakinan syirik, ini penyakit hati, kesyirikan. Orang meyakini ada selain Allah mampu ya untuk mendatangkan rezeki baginya, atau ada selain Allah yang mampu untuk mendatangkan manfaat untuknya selain Allah. Artinya hatinya condong kepada selain Allah. Ini asal muasal dari perbuatan syirik. Sehingga di antara keyakinan manusia ada yakin dengan benda-benda atau mengkeramatkan benda-benda, keris keramat lah. Ya, banyak sekali. Maka ini lambat laun akan mengotori hatinya, sehingga hatinya tidak tergantung lagi kepada Allah, condong kepada benda-benda atau makhluk. Nah, ini bisa mengarah kepada syirik. Jadi kenapa zimat itu dikatakan oleh Nabi termasuk kesyirikan? Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan zimat, menggunakan zimat, sungguh dia telah berbuat syirik, karena hatinya itu telah condong kepada zimat, karena dia menganggap zimat itu memiliki kekuatan, karena dia menganggap zimat itu bisa menjadi sebab untuk mendatangkan suatu hal yang dia anggap ya bermanfaat untuk dirinya, atau menolak penyakit, atau menolak mara bahaya. Ketika sudah ada kecondongan seperti itu Pak, maka ini merusak, bahkan mengurangi tauhidnya. Maka orang yang memakai zimat itu ada dua keadaannya, ada dua kondisinya. Yang pertama, kalau dia meyakini memang zimat itu sendiri yang bisa mendatangkan manfaat, menolak berbagai mara bahaya, maka ulama mengatakan syiriknya sudah parah, itu syirik besar. Tapi kalau seandainya dia memakai zimat, zimat itu hanya perantara saja, yang mendatangkan manfaat itu Allah, yang memberikan kebaikan itu Allah, maka dia jatuh ke dalam syirik kecil. Jadi semuanya tidak jauh dari syirik. Ini contoh, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan penyakit hati yang lainnya, apa itu Pak? Ya, penyakit maksiat, suka kepada maksiat, itu penyakit hati juga. Suka kepada maksiat, kemudian malas
dalam melakukan ibadah. Ini juga penyakit hati. Nah, kemudian penyakit hati terkait itu hablum minallah, itu ibadah itu terkait hubungan kita dengan Allah. Kemudian penyakit hati terkait dengan sesama manusia, seperti dengki, hasad. Ya, seperti apa Pak? Ya, cemburu. Kemudian SMS, apa itu Pak? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu juga penyakit hati. Ketika temannya susah, senang sekali dia. Ya kan, lantaan, hilang ondang. Itu bahasa namanya. Ya, senang dia. Dapat musibah temannya, gembira dia. Nah, ini bagian dari penyakit hati. Nah, ini perlu kita obati, Pak. Ini adalah min syururi anfusina. Ini termasuk kejelekan-kejelekan jiwa, kejelekan hati ini. Maka dengan apa kita obati ini Pak? Maka ini kita obati dengan ilmu. Kemudian yang kedua, amal. Dengan kita mempelajari ilmu dan kita amalkan. Kemudian yang ketiga, dengan kita menyampaikan ilmu tersebut. Ini termasuk langkah-langkah kita bagaimana mengobati hati kita. Maka hati itu diobati dengan apa Pak? Dengan ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu doa Nabi. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu mendorong pelakunya untuk beramal soleh dan mampu mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita dan keburukan-keburukan amalan kita, yaitu amalan buruk. Ya, seluruh pekerjaan yang tidak baik. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Ini hidayah taufik. Hidayah itu ulama menjelaskan ada dua. Ada hidayah namanya hidayatul bayani wal irsyad. Hidayah yang bersifat penjelasan, ajakan, seruan, bimbingan. Ini Rasulullah mampu menyampaikan hidayah ini. Itulah Al-Quran dan Sunnah, petunjuk Allah. Namun ada hidayah yang kedua, itu hidayatul taufik, yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga hamba itu mampu mengamalkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga dengannya hamba tersebut mampu mengamalkan isi daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka ketika mampu dia, berarti Allah berikan hidayah taufik namanya. Dan hidayah taufik ini mutlak milik Allah. Manusia hanya bisa berikhtiar, manusia hanya bisa berupaya, yang berusaha. Seperti rezeki Pak, rezeki itu memang mutlak telah Allah tentukan. Rezeki yang kita dapatkan hari ini Pak, ada sebagian kita alhamdulillah misalkan Allah lebihkan rezekinya, sehingga secara keduniaan dia punya pendapatan yang banyak. Itulah rezekinya, itulah ketetapannya. Dan ingat Pak, tidak ada kaitan antara rezeki dan usaha. Tidak ada kaitan antara rezeki. Usaha itu hanya ikhtiar. Namun bukan rezeki itu karena usaha, tidak. Ini akidah ini. Ini masuk bagian pembahasan tauhid. Rezeki itu mutlak milik Allah, karena Allah sendiri telah mengatakan kepada kita ya dalam Al-Quran, banyak sekali ayat Al-Quran, diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini kecuali rezekinya itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kita berusaha ini Pak, kita bekerja ini sebab saja. Ya, ini sebab saja, dan kita memang diperintahkan untuk berusaha, wajib itu Pak.
Kalau kita malas nggak boleh, bahkan haram hukumnya. Apalagi menelantarkan orang yang wajib kita nafkahi seperti keluarga kita, atau kalau kita laki-laki orang tua kita. Orang tua kita tidak mampu, wajib anaknya untuk menafkahinya. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan akidah Islam, rezeki itu Allah mutlak, Allah yang menentukannya. Maka nggak boleh seorang itu mengatakan, kalau nak kakarajo jual, aku makan. Siapa yang akan memberi saya rezeki kalau tidak bekerja saya? Nah, itu salah. Rezeki itu telah Allah tentukan, itu bukan hak manusia, bukan hak hamba. Ya, itu hak Allah, itu kewajiban Allah. Kewajiban kita manusia hanyalah berusaha. Ketika telah maksimal usaha kita serahkan kepada. Inilah rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kenapa? Karena hari ini banyak manusia itu meyakini atau menyandarkan rezekinya itu kepada usahanya. Kalau tidak bekerja saya nggak dapat rezeki saya. Allah, di mana Allah? Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadar rezeki yang kita peroleh hari ini Pak, itu telah Allah catat. Ya, sehingga kalau ada orang yang kurang rezekinya hari ini, jangan berputus asa, jangan berkeluh kesah. Maka itulah ketetapan ketentuan yang telah Allah tetapkan untuknya. Tapi jangan malah-malah Pak, kalau seperti Ustaz, ya biarlah mau lalu-lalu aja di masaji. Tidak boleh Pak, jangan, salah juga itu. Ya, memang rezeki kita telah Allah tentukan, namun kita nggak tahu berapanya. Kita diperintahkan untuk berusaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga hidayah Pak. Demikian juga hidayah. Hidayah memang telah Allah tetapkan, namun kita disuruh untuk berusaha untuk mengusahakan hidayah tersebut. Kemudian beliau bersyahadat, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada ilah sesembahan Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, wahdahu, Allah saja, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan surah Ali Imran ayat 102, kemudian surah An-Nisa ayat yang pertama sebagaimana dalam khutbatul hajah, kemudian surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini Bapak Ibu menyerukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya jangan takwa hanya sekedar diucapkan dengan lisan. Memang takwa ini gampang Pak untuk diucapkan, dipelajari gampang, dihafal pengertiannya mudah, dihafal dalil-dalilnya mudah. Namun takwa yang sebenarnya adalah bagaimana bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita mengamalkan takwa ini? Ketika kita mampu menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, itu takwa. Kemudian kita punya harta, dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sifat orang bertakwa ketika punya harta? Bapak, dalam surat Al-Lail yang kita baca tadi, wa amma man a'ta wattaqo, dan adapun orang yang memberi dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasan yassiruhu
lil yusra. Ini sifat orang yang bertakwa. Maka kami akan mudahkan dia, kata Allah. Kami nanti mudahkan dia untuk mendapatkan surganya Allah, kesenangan di akhirat. Lihat Pak, kalau orang yang pelit, orang yang kikir, apa kata Allah dalam ayat ini? Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil, orang yang kikir, wastaghna, dan dia sudah merasa kaya, dia nggak butuh dengan orang, dia sudah punya, merasa sudah punya segalanya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan pahala ganjaran di akhirat, surganya Allah. Seolah-olah tidak butuh surga orang, tidak mau dia bersedekah membantu orang yang kesusahan, seolah-olah dia sudah punya semuanya. Fasanu yassiruhu lil usra, kata Allah. Maka kelak kami akan buat dia sulit, susah di akhirat, karena tidak ada rasa dia mampu, namun tidak ada keinginan untuk membantu orang lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka sifat orang yang bertakwa itu suka memberi. Sementara sifat orang yang kurang takwanya, maka sangat berat sekali untuk memberi dan membantu orang yang membutuhkan bantuan. Makanya setiap subuh Bapak Ibu, diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim, setiap subuh ada 2 malaikat akan melihat orang-orang habis sholat subuh, apa yang dia lakukan. Kalau dia memberi, akan didoakan kebaikan. Malaikat akan mendoakan Allah mengganti kebaikan yang dia lakukan. Allahumma a'ti ya munfiqan salafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak pada pagi ini ganti pahala, ganti rugi dari infak yang dia sedekahkan, dari sedekah yang dia keluarkan. Kemudian satu malaikatnya lagi melihat ada orang yang pelit Pak, di subuh hari ini. Apa kata malaikat mendoakan? Allahumma khlif munsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang menahan hartanya, yang tidak mau bersedekah padahal dia mampu. Hancurkan keberkahannya ya Allah, ganti dengan talafa. Talafa itu artinya apa? Rusak. Ya, keberkahannya itu tidak bagus. Jadi didoakan oleh malaikat supaya Allah rusak keberkahan hartanya. Hartanya banyak, boleh jadi banyak, namun tidak memiliki keberkahan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sifat orang yang bertakwa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian beliau membawakan surah An-Nisa ayat 1 ya, karena ini cukup panjang. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, dan beliau menutup ya pembahasan ataupun pendahuluan beliau dengan pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi atau petunjuk Nabi. Sehingganya Rasulullah setiap khutbah beliau mengingatkan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran, kitab Allah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian beliau mengingatkan, sesungguhnya setiap perkara baru itu istilah syar'iyyahnya, istilah nabawiyahnya, istilah Nabi adalah bid'ah. Maka bid'ah ini enggak boleh kita alergi sebenarnya. Kenapa? Karena ini istilah nabawiyah, istilah pertama kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Maka bid'ah di sini maksudnya adalah bid'ah syar'iyyah, bukan bid'ah duniawiyah. Bid'ah dalam konteks syariat, dalam konteks agama. Bukan seperti sebagian orang menyangka HP tidak ada di zaman Nabi, bid'ah.
Ya, mic tidak ada di zaman Nabi, bid'ah, salah. Yang bid'ah itu dalam konteks syariat, dalam konteks diniyah, keagamaan, bukan dalam konteks masalah dunia. Kalau masalah dunia, Nabi mengatakan lakukan segala yang bermanfaat bagi manusia. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian, lakukan, kata Rasulullah. Kalau berhubungan dengan teknologi, kalau berhubungan dengan masalah dunia, silakan. Mau bikin apa orang sekarang, Pak? Teknologi apa? AI, boleh AI itu. Karena pada dasarnya hukum asal masalah dunia itu diperbolehkan selama tidak melanggar agama, silakan. Namun kalau masalah agama ada SOP yang harus kita lakukan, ada standar operasional yang jelas. Lakukan ibadah itu kalau seandainya ibadah itu didasari atas keikhlasan dan mengikuti rambu-rambu ketentuan-ketentuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ba'du, adapun yang setelahnya, ya, maka beliau selesai menjelaskan kepada kita, memaparkan kepada kita pendahuluan beliau. Kemudian beliau, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, penulis kitab ini Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah menukilkan perkataan ulama Syekhul Islam rahimahullah. Beliau berkata, faqad qala Syekhul Islam rahimahullah, maka sungguh telah berkata Syekhul Islam rahimahullah, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ulima bi'tirari min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah diketahui secara darurat. Apa maksudnya, Pak? Pengetahuan yang mesti setiap umat Islam itu sudah tahu. Nah, itu. Jadi dalam agama ini, Pak, ada pengetahuan umum, ada pengetahuan yang mana umat Islam tidak boleh tidak tahu. Nah, inilah yang disebut dengan istilah ma'lumun minad dini bid-darurah, perkara yang harus tahu umat Islam, yaitu masalah usuluddin, perkara pondasi agama, inti agama, dasar agama. Nah, seperti rukun Islam, rukun iman, kemudian masalah-masalah tauhid. Nah, ini perkara agama dasar. Kemudian perkara yang disepakati kewajibannya, kemudian perkara yang disepakati keharamannya. Contoh, zina haram, tidak tahu umat Islam, karena ini perkara yang diketahui secara darurat. Inilah maksudnya waqad ulima bi'tirari, maka sungguh telah diketahui secara darurat min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattafaqat alaihi ummah, kemudian umat Islam ini seluruhnya sepakat anna aslal Islam, sesungguhnya dasar dari agama Islam itu, wa awwala ma yu'maru bihi al-khalqu, dan pertama kali yang diperintahkan setiap makhluk ini, bahkan jin dan manusia termasuk, apa itu, Pak? Pertama kali yang diwajibkan atas kita syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mempersaksikan la ilaha illallah. Dan ini rukun Islam yang pertama, dan termasuk rukun Islam, rukun iman yang pertama. Apa rukun iman yang 6 itu? Yang pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Bagaimana bentuk beriman kepada Allah? Yaitu mempersaksikan Allah itu Esa. Ini bagian dari beriman kepada Allah. Jadi iman itu enggak hanya sekedar percaya, namun bagian dari iman itu adalah meyakini Allah itu ada. Ini yang pertama, Allahu mawjud, ya Allah itu ada, sifat wujud bagi Allah ada, Allah itu ada. Kemudian yang kedua, mengimani keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Ini bentuk pengamalan dari firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, Allah itu esa. Maka kita wajib mengesahkan Allah. Bagaimana kita mengesahkan Allah? Itulah dengan bimbingan la ilaha illallah. Jadi kita mengesahkan Allah ini, Pak, dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah
tidak ada yang berhak menjadi Tuhan. Ya, tidak ada kecuali hanya Allah. Artinya Allah itu satu saja. Tidak ada duanya. Nah, ini Bapak Ibu. Maka nanti akan kita bahas rukun dari kalimat la ilaha illallah. Ada rukun-rukunnya, ada dua. Nanti kalau seandainya rukunnya tidak kita amalkan, maka tidak berfungsi la ilaha illallah yang kita ucapkan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka ini disebut dengan istilah dua kalimat syahadat atau asyhadatan. Dua kalimat syahadat, persaksian akan keesaan Allah, kemudian persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, betul-betul Nabi Allah dan Rasul Allah yang terakhir, yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Maka tidak ada lagi Rasul, tidak ada lagi Nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Pak, kalau duduk ikut dewa Pak, bahwasanya Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Kalau itu sudah mantap dalam hati kita, maka gampang bagi kita kalau ada sekarang orang mengaku Nabi, gampang kita untuk yang menyanggahnya. Berarti dipastikan itu adalah kedustaan, kebohongan ya, atas dasar agama, dalam agama ini. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ulama sepakat, orang yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka seluruh para ulama sepakat ini, ijma ya, bahwasanya orang tersebut mesti disyahadat ulangkan. Artinya apa? Artinya dia sudah keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Azan ya. Baiklah Bapak Ibu ya. Karena sudah masuk waktu Isya, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Karena memang pengajian kita hanya ya dari jemaah ya, antara maghrib dan isya ya. Mungkin kalau seandainya Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Marilah kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.